Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurul Fadrin Tias dengan NIM 6422041, kelas 645A05. Prodi Manajemen, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Bina Sarana Informatika, Cabang BSI Kaliabang. Saya akan menjelaskan mengenai hentikan korupsi, awali dengan diri sendiri. Apa itu korupsi? Kata korupsi berasal dari bahasa Latin, yaitu corruptio, yang berarti pengerusakan atau penyimpangan, maka merujuk pada tindakan merusak integritas atau moralitas. Dan korupsi adalah penyalahgunaan wewenang atau kekuasaan untuk keuntungan pribadi atau kelompok, seringkali melibatkan penyelewengan uang negara atau organisasi. Dalam konteks hukum, korupsi mencakup tindakan seperti penyuapan, penggelapan, dan penyalahgunaan jabatan yang merugikan keuangan negara. Contoh atau tindakan korupsi. Yang pertama, suap. Suap adalah pemberian uang atau barang kepada seorang pejabat untuk memengaruhi keputusan atau tindakan yang seharusnya diambil secara objektif. Misalnya, seorang pengusaha memberikan uang kepada seorang pejabat pemerintah agar proyeknya mendapatkan izin meskipun tidak memenuhi syarat yang ditentukan. Yang kedua, ada penggelapan dana. Penggelapan dana terjadi ketika seseorang yang memiliki tanggung jawab terhadap keuangan, seperti seorang bendahara, secara ilegal menggunakan atau mengalihkan dana tersebut untuk kepentingan pribadi. Contohnya, seorang karyawan mengalihkan dana dari rekening perusahaan ke rekening pribadi untuk membayar hutang. Dan yang ketiga adalah pemerasan. Pemerasan adalah tindakan memaksa seseorang untuk memberikan uang atau barang dengan ancaman atau intimidasi. Misalnya, seorang pejabat menekan seorang pengusaha untuk membayar sejumlah uang agar tidak melaporkan pelanggar kecil yang sebenarnya tidak perlu ditindaklanjuti. Dampak korupsi ada 5. Yang pertama adalah kemiskinan dan kesenjangan ekonomi. Korupsi seringkali mengalihkan sumber daya yang seharusnya digunakan untuk pembangunan sosial dan ekonomi ke tangan segelintir orang. Hal ini mengakibatkan kurangnya investasi dalam infrastruktur, pendidikan, dan kesehatan yang pada gilirannya memperburuk kemiskinan. Yang kedua, ada melemahkan pertumbuhan ekonomi. Korupsi menciptakan lingkungan bisnis yang tidak sehat, di mana keputusan diambil berdasarkan suap dan hubungan pribadi, bukan berdasarkan efisiensi. Hal ini mengurangi daya tarik investasi asing dan domestik. Yang ketiga, ada krisis kepercayaan terhadap pemerintah. Ketika masyarakat menyaksikan tindakan korupsi yang merajalela di kalangan masyarakat dan pejabat publik, kepercayaan mereka terhadap pemerintah mulai pudar. Akibatnya, pemerintah semakin tergerus dan stabilitas sosial bisa terancam. Dan yang keempat, ada pelanggaran hak asasi manusia. Korupsi seringkali berkontribusi pada pelanggaran HAM, terutama ketika kebutuhan dasar seperti makanan, air bersih, dan layanan kesehatan diabaikan. Dalam beberapa kasus, dana yang seharusnya untuk perlindungan dan pelayanan masyarakat malah digunakan untuk kepentingan pribadi. Hal ini memicu ketidakadilan dan diskriminasi serta mengakibatkan hak-hak individu yang harusnya didapatkan. Yang terakhir, ada melemahkan demokrasi dan keadilan. Korupsi dapat merusak prinsip-prinsip demokrasi dengan mempengaruhi pemilihan umum, di mana suara dan suara rakyat dapat dibeli atau dimanipulasi. Selain itu, ketika lembaga-lembaga hukum dan pemerintah tidak berfungsi dengan baik karena korupsi, keadilan menjadi sulit tercapai.
Upaya pemberantasan korupsi. Perubahan besar hanya dapat tercipta jika setiap individu mengambil peran aktif dan berkomitmen untuk menegakkan kejujuran dan integritas dalam kehidupan sehari-hari. Dengan kata lain, gerakan anti korupsi harus dimulai dari diri sendiri. Yang pertama, pendidikan kejujuran sejak dini. Dan yang kedua, membangun lingkungan bebas korupsi. Dan yang ketiga, kesadaran diri sendiri. Keempat, memilah dan memilih pemimpin yang jujur. Yang kelima, menanamkan nilai tanggung jawab. Mengapa sih harus mulai dari diri sendiri? Setiap tindakan kecil menunjukkan integritas. Tindakan sehari-hari sekecil apapun mencerminkan karakter dan integritas seseorang dengan berkomitmen untuk bertindak jujur dan etis dalam kehidupan sehari-hari. Kita menunjukkan bahwa kita menolak korupsi. Tindakan-tindakan kecil seperti tidak mengambil sesuatu yang bukan milik kita. Yang kedua, ada kesadaran kolektif. Ketika individu mulai menyadari pentingnya bertindak sesuai dengan nilai-nilai tersebut, akan tercipta kesadaran kolektif di masyarakat. Jika banyak orang yang mengambil sikap yang sama, hal ini dapat memicu perubahan budaya yang lebih luas. Dan yang ketiga, tanggung jawab moral. Setiap individu memiliki tanggung jawab untuk tidak hanya menjaga diri sendiri, tetapi juga berkontribusi pada kebaikan bersama. Ketika kita memilih untuk bertindak jujur, kita membantu membangun masyarakat yang lebih baik dan adil. Tanggung jawab ini mencakup kesadaran bahwa tindakan kita dapat mempengaruhi orang lain dan bahwa menolak korupsi adalah bagian dari kontribusi kita terhadap pembangunan masyarakat yang lebih sehat dan berkeadilan. Dengan memulai perubahan dari diri kita sendiri, kita tidak hanya berperan aktif dalam pemberantasan korupsi, tetapi juga menginspirasi orang lain untuk melakukan hal yang sama. Dari materi yang saya sampaikan, berikut ringkasannya, yaitu menghentikan korupsi harus dimulai dari diri sendiri dengan menumbuhkan kejujuran, integritas, dan transparansi dalam kehidupan sehari-hari. Korupsi yang merugikan banyak pihak serta menghambat kemajuan bangsa dapat dicegah melalui sikap menolak suap, kecurangan, dan penyalahgunaan kekuasaan, baik di lingkungan kerja, sekolah, maupun masyarakat. Sekian presentasi saya. Mohon maaf bila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.